Waduh, saya nggak boleh memilih. Nggak boleh memilih ya? Boleh kok pilih dua-duanya. Harus pilih 5 destinasi super prioritas. Tapi udah pernah ke Likupang? Likupang Salah satu. belum. Ini kebetulan kita satu-satunya tidak ada aset BUMN di situ, Injourney di Likupang. Itu tapi masuk super prioritas masuk ya? super prioritas. Jadi super prioritas ada Mandalika, Labuan Bajo, Yeah. Borobudur, Likupang dan Toba. Kita ada aset di 4 dari 5. Oke. Dan Bali pastinya ya. Ketika kemudian masuk ke Injourney, bahkan sebelum menjadi direktur utama CEO, bagaimana pengalaman ini kemudian membantu untuk membantu di Injourney, making Injourney mencapai KPI-nya? Sebenarnya kan kalau kita bicara marketing, ini kan kita bicara 4Ps ya, product, promotion, place, pricing. Destinasi ini kan sebenarnya produk. Kalau kita mau bicara kayak tadi Likupang, as a destination is a product. Jadi pertama produknya harus bagus dulu. Produk destinasi sebagai produk itu harus bagus dengan cara apa? Infrastruktur, konektivitas, hotel, secantik apapun kalau tidak bisa didatengin kan nggak akan produknya ini tidak akan terjual. Jadi memang starting from produk. Kalau promotion menurut saya is once the product is there. Sekarang juga orang bisa lewat media sosial ya, testimoni, viral sendiri, Kalau user generated bagus. content ya. Hai Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis. Kali ini episodenya spesial. Biasanya kita wawancaranya di studio, tapi ini menarik karena settingnya berbeda. Karena saya sudah bersama dengan Direktur Utama Injourney, Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, dan kantornya Indonesia banget di lantai 14 Gedung Sarinah. Sudah bersama narasumber yang istimewa kali ini, Mbak Maya Watono di Root Injourney. Ya, terima kasih ya waktunya ya. Terima kasih Bu. Ini nggak janjian loh, kenapa ya? Kita ternyata sama-sama outfitnya agak mirip-mirip pakai kain batik, dan saya lihat teman-teman di Injourney juga outfitnya ini. Aku nggak sengaja ya, begitu masuk keluar dari lift di lantai 14 merasa at home karena nggak merasa salah kostum. Gimana nih ceritanya kok ada outfit di Injourney, ada hari khusus ya? Memang hari khusus. Jadi setiap Kamis ini kita di Injourney memang temanya dress code-nya Nusantara. Oh, Nusantara. Wastra, jadi nggak harus batik ya, semuanya batik. wastra. Bisa batik, ada yang perempuan biasanya kebaya, dan cukup heboh biasanya ada yang pakaian adat, ulos dan lain sebagainya, tenun. Jadi luar biasa. Kita setiap Kamis nih. Jadi kalau setiap Kamis mood-nya jadi lebih pariwisata banget, Indonesia banget ya. Iya, Indonesia banget. Dan kantornya juga pernik-pernik apa segala macamnya tuh Indonesia banget. Jadi representing orang yang datang ke sini pasti merasa oh ini representasi dari budaya Indonesia ya. Dan kita semua bahan 100% Indonesia. Indonesia ya, semuanya. So menyenangkan. Nah, biar nggak langsung yang berat-berat ya kan. Aku mau nanya pertanyaan cepat nih untuk dipilih. Oke. Ya. Oke. Morning person atau night person? Both. Oh, both. Iya. Oh, jadi bisa kerja dari jam 6 pagi sampai malam banget dong. Saya tidurnya sedikit. Sama dong. Katanya tidur 4 jam sehari katanya udah cukup. Ya, saya malah 4-5 jam lah. Gitu ya. Oke. Jam 1 sampai jam 6 ya. Iya, oke. Jalan kaki atau naik sepeda? Jalan kaki dan lari. Oke. Oh, lari. Ya. Lari udah sampai maraton atau half maraton? Sampai maraton. Keren. Di mana itu? Di maraton New York pernah, Berlin pernah, Jakarta pernah, di banyak tempat ini maraton. Wah, maraton. ini hashtagnya teman-teman baru tahu. Ternyata ini maratoner gitu. Sejak kapan seneng lari? Kalau maraton 2017.
Oh, Saya 2017. sudah merasakannya. Oke. Ya. Oke. Menarik. Kemudian merah atau putih? Putih. Lebih prefer mana? Oh, putih. Ya. Oke. Tapi tergantung mood juga sih. Tergantung. Putih. Tapi warna favoritnya sebenarnya apa? Saya biru suka. Oh, biru ya? Biru, Oke. hijau. Hijau. Ya, calm, hijau, biru. Oke. Bali or Labuan Bajo? Waduh. Saya nggak boleh memilih. Nggak boleh memilih ya? Antara semua Boleh kok destinasi. pilih dua-duanya. Boleh, ya. Harus milih 5 destinasi super prioritas. Tapi udah pernah ke Likupang? Likupang Salah satu. belum. Ini kebetulan kita satu-satunya tidak ada aset BUMN di situ in journey di Likupang. Itu tapi masuk super prioritas masuk ya? super prioritas. Jadi super prioritas ada Mandalika, Labuan Bajo, Iya. Borobudur, Likupang dan Toba. Kita ada aset di 4 dari 5. Oke. Dan Bali pastinya ya. Jadi kita biasa rotasi tuh Bu. Ini rotasi antara 5 destinasi tersebut. Kecuali Kalau gitu dalam hal ini aku menang. Karena aku udah pernah ke Likupang. Nginep di Pulisan Bay, ya kan? Terus nemenin Bu Mari Pangestu main golf. Oh, iya. Lapangan golfnya kata Bu Mari, I think the best in Indonesia, mesti ke sana. Iya, iya. Ya kan? Itu Beach-nya juga luar beach-nya juga luar biasa. Jadi kita menyelam, Oh, iya. menyelam dan kayaknya itu kalau istilahnya tuh pristine ya. Iya. Pada saat menyelam itu, aku nggak mau menyebut tempat yang lain, tapi dari pengalaman dari itu, I think the best. Iya, iya, iya. Bagus banget, harus ke sana Iya, iya. sebagai di route in journey. Iya, iya, betul. Jadi kita malah ngomporin di route in journey nih ya. Oke, pisang atau apel? Pisang. Pisang ya. Oke. Karena buat lari butuh karbonnya dari pisang. Iya benar. Iya, Biasanya suka dikasih pisang Iya, kan kalau kita before lari atau ya. after, iya. Oke. Terakhir, batik atau ikat? Aduh, ini susah. Nggak boleh memilih ya. Oh tadi karena udah dijelasin bahwa hari wasra, jadi apa aja yang penting Indonesia ya. Betul. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Jadi itu reveal sisi lain dari Mbak Maya Watono ya. Next adalah tanggal 13 Januari ini Iya. kan Injurni ulang tahun ke-3 tahun ya. Temanya apa Mbak? Temanya kita jadi 3 tahun berdiri ini kan memang slogan kita mungkin tadi Bu ini pas masuk sudah lihat ya, living a legacy. Kita ingin leave a legacy in every journey. Jadi memang tema itu kita pegang teguh selama 3 tahun. Kita 3 tahun berdiri ini memang sudah bekerja keras untuk berkontribusi, mentransformasi dan membangun sektor aviasi pariwisata. Ada 6 member di bawah Injourney, ada airport, kita mengelola 37 airport seluruh Indonesia, ada Injourney Aviation Service, saat ini kita menata seluruh aviation service di Indonesia. Jadi yang tadinya silo, kita tata ulang sehingga aviation service ini bisa menyatu dan menjadi salah satu global operator. Lalu kita ada Destination Development, ITDC, yang mendevelop berbagai destinasi tadi. Injourney Destination Management ini mengelola aset destinasi wisata dan budaya, Candi Borobudur, Prambanan, TMII. Kita ada Injourney Hospitality yang ada kita ada mega project di kawasan ekonomi khusus Sanur. Lalu kita ada Sarinah ini, Injourney Retail. Jadi dari hulu ke hilir ini terintegrasi dari airport, aviation service, sampai hotel, sampai retail, ini menjadi satu kesatuan. Dan ini belum pernah ada di Indonesia bahkan di Asia konsep seperti ini ya, konsep multi-sector integrated holding di aviasi dan pariwisata. Karena memang Indonesia ini kan unik ya dengan tadi kita sempat discuss ini 18.000 pulau, 270 juta penduduk. Jadi bagaimana kita bisa mengatur ini semua dengan efektif, efisien dan tidak silo. Karena itu dengan Injourney ini, tapi memang kita spiritnya adalah living legacy in every journey. Jadi kita ingin membangun ini konektivitas aviasi pariwisata Indonesia supaya lebih maju lagi, dan kami di Injourney sangat percaya pastinya dengan arahan Pak Doni ya sebelum Pak Doni menjadi Wamen. Memang ini apa yang kita lakukan ini impact-nya terhadap ekonomi sangat besar sebenarnya kalau kita bisa meng-unlock. Bahkan kemarin kita ada studi every one
10 million, misalnya kita bisa membawa turis masuk dengan membuka konektivitas, itu GDP untuk Indonesia 800 triliun, 60 juta US. Karena multiplier effect dari sektor pariwisata luar biasa sih. Iya, Ke semua sektor, kuliner, hotel, betul. Rental car, apa segala macam ya. Iya, betul. Multiplier-nya itu bisa 5:1. Jadi bahkan event yang kita lakukan seperti MotoGP itu, multiplier effect-nya 15 kali lipat. Jadi kita bisa mencapai 4,5 triliun sustainable economic impact dengan spending. Jadi kadang mungkin tidak bisa dilihat itu sebagai OPEX ya, tapi sebagai CAPEX, memang investment yang harus dilakukan untuk memberikan membangun ekonomi, membangun multiplier effect itu. Tapi betul sekali, multiplier effect itu dari on the go market Indonesia ini sangat luar biasa ya. Nah, kalau tadi ada 5 destinasi super prioritas. Kalau kita bicara misalnya selalu dari dulu tuh isunya adalah wah kita kalah nih karena infrastruktur. Ya. Dibandingkan dengan negara yang lain misalnya, karena orang tuh nyaman bisa sampai ke lokasi di destinasi karena infrastruktur, kemudian transportasi, fasilitas apa segala macam nyaman. Mungkin so far tadi misalnya kita bicara Bali aja udah mulai komplain karena macet, ya kan? Bandaranya sih keren, ya kan? Nah itu mungkin bagian dari infrastruktur. Di mana dari yang 5 ini yang menurut Mbak Dirut yang udah mendekati ideal sebetulnya? Mungkin yang terdekat dari 5 ini di Jawa Tengah ya, Borobudur. Borobudur ya. Borobudur karena memang kita tahu tol juga, kereta, bandara. Sekarang ada yang direct pula. Kereta, bandara, tol semua komplit. Jadi secara infrastruktur konektivitas is already good, udah almost there. Jadi, tapi kalau yang lainnya memang harus kita masih challenging ya, masih perbaiki ya. Mandalika kita terus dalam 3 tahun ini infrastruktur kita perbaiki. Amenities juga hotel. Hotelnya juga isu kan, kita membangun dengan investor, membangun hotel. Lalu juga misalnya contohnya yang menarik Toba ya. Toba ini kan pulau, danau vulkanik terbesar di dunia, dengan ada pulau Samosir di tengah, which is itu lebih besar dari Singapura, Pulau Samosir. Jadi untuk melintasi seputar Danau Toba itu perimeternya kalau kita dengan jalan darat itu sangat lama. Tapi sebenarnya kalau kita membuka accessibility melalui danau, melalui air, itu akan jauh lebih cepat. Misalnya dari Parapat ke Samosir itu bisa 20 menit lewat air, tapi bisa 3 jam lewat darat. Jadi memang ada itu yang infrastruktur yang harus kita bangun, melihat multimoda ya, antara darat, air, dan juga udara untuk Indonesia ya. Toba sih alhamdulillah udah ada bandara Silangit ya. Udah ada bandara Silangit. Jadi lebih mudah, ada direct flight dari Jakarta ya. Iya, betul. Dan akan internasional juga ya, ada beberapa kadang kita buka saat event internasional ya. Likupang sebetulnya lumayan jalannya. Lumayan mulus dari Manado. Infrastrukturnya oke. Cuman sekarang masih sepi aja. Tapi buat orang yang seneng nyepi, yang apa segala macam tuh ideal. Nice ya. Nice. Saya harus kenapa jadi ya? Aku yang ngomongin ya? Kita harus kesana bareng. Nice. Nah, oke. Nah tadi dari jawabannya Mbak Maya, aku mau elaborasi ya. Misalnya kayak Mandalika kan investasi dari pemerintah gede lah ya, terutama karena pengen supaya itu menginternasional lewat helatan MotoGP ya, yang perdana di tahun 2022. Tapi kemudian sempat ada isu bahwa MotoGP ini sempat kemarin last minute kan apa jadi mampu bayar apa enggak gitu kan. Padahal magnet utamanya kan itu. Betul. At least itu persepsi publik ya. Yang selama ini taunya Mandalika itu ya MotoGP, tapi kok MotoGP-nya terancam susah bayar license-nya. Nah, tapi aku pengen tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan Mandalika dan apa yang dilakukan oleh Injourney. Iya, memang kalau pembangunan destinasi ini kan sebenarnya tidak semudah
yang dibayangkan ya, tidak semudah membalikkan sebelah tangan. Kayak Bali ini kan juga kita sudah tahu ini puluhan tahun untuk membangun Bali. Jadi memang membangun destinasi ini kita, misalnya Mandalika ini 3 tahun, tapi kita at least membutuhkan 5-10 tahun untuk sesuatu destinasi ini jadi, dari sisi infrastruktur, hotel, facility, even medical, dan lain sebagainya. Itu peripheral facility-nya harus kita bangun. Nah, untuk sebagai katalis, event ini sangat efektif. Katalis untuk pembangunan, karena investor juga tidak akan mau membangun kalau tidak ada suatu katalis kan. Katalis itu kita lakukan dengan kita sebagai ITDC, sebagai agent of development membangun, tapi juga adanya event untuk men-trigger pembangunan. Nah, seperti MotoGP ini kita mempekerjakan 70% warga lokal, dan juga event ini multiplier efeknya luar biasa, 4,5 triliun. Jadi sebenarnya economic impact yang dihasilkan itu 15 kali lipat daripada cost. Tapi memang ini annually. Jadi sebenarnya impactnya sangat luar biasa, dan ini benar-benar membangun ekonomi lokal dan kompetensi. Sebagai contoh yang menarik juga, ini Marshall di MotoGP. Waktu pertama kali MotoGP, Muni datang yang pertama kali 2022. Marshall itu di seluruh sirkuit dari Dorna, dari Spain. Semuanya Dorna yang menguasain semuanya lah ya. Nah, MotoGP kemarin yang ketiga, itu full lokal. Bahkan mainly jadi dari ada Lombok, transfer of knowledge-nya ada. Dan yang menyenangkan lagi adalah kita diminta untuk ekspor. Di MotoGP Jepang dan beberapa MotoGP di Malaysia juga. Jadi kita mengekspor bahkan tim kita, Marshall kita ke luar negeri. Jadi transfer of knowledge terjadi, tapi juga elevating dan mengekspor SDM kita. Jadi menurut saya ini suatu achievement juga ya untuk membangun destinasi ini, bahwa people-nya juga kita bisa elevate. Tapi memang ini harus sustainable, karena kan kalau kita berhenti setelah 3 tahun ini memang sayang sekali ya. Kita harus sustain at least 5 tahun gitu, sehingga ini sudah terdevelop. Nanti kalau sudah terdevelop kita bisa mengkaji lagi apakah masih dibutuhkan. Tapi at least sampai ini terdevelop, saya rasa ini adalah katalis yang sangat luar biasa MotoGP. Tapi dengan adanya MotoGP ini juga kita tahun lalu 2024 kita 250 hari sirkuit terisi dari 300 ya. Jadi baru tahu hashtagnya baru tahu lagi. Iya. Jadi sebenarnya bukan skala MotoGP ya, tapi kita ada beberapa event skala internasional juga. Kita ada Porsche Challenge, AARC itu Asia Pacific, lalu kita ada Ducati, kita ada banyak sekali event, dan tahun ini kita ada GT3 juga untuk mobil. Jadi ada, tapi memang objektifnya adalah tiap minggu itu tiap hari terisi. Kadang mungkin event fun walk gitu kan, kadang tapi pasti terisi. Jadi 250 hari tahun ini kita aiming untuk 280 sampai 300 hari terisi. Hampir setiap hari berarti ya. Hampir tiap hari. Mungkin yang hype-nya yang kurang terekspos. Orang jadi taunya tuh Mandalika adalah MotoGP, lalu sempat ada yang motor ya, another motor WSBK gitu-gitu, WSBK MotoGP sama ini ternyata udah 250-an. Iya, Shell Eco Marathon Green EV juga ada, tapi memang betul hype-nya tuh MotoGP kalau menurut kan setiap tahun mendunia very huge gitu. Tapi sudah mulai terisi, dan Mandalika sendiri sudah mulai terdevelop sih kita. Karena saya ngikutin dari awal MotoGP ya, dari awal Mandalika. Kita lihat sekarang juga di daerah Kuta Mandalika dan di ini itu banyak sekali new store, F&B, bisnis lokal yang bermunculan dan bagus, kualitas bagus. Jadi kita senang sekali. Saya tuh yang ngaspal sirkuit pertama kali. Berarti sama ini dong, timnya sama Pak Tiko ya? Iya, sama Pak Tiko. Soalnya dulu yang ngecek-ngecek, sampai harus diujanin supaya nggak terlalu panas, betul. 56 derajat. Iya, dan itu 3 kali aspal saking kita, tapi belajar ya. Akhirnya kita pakai expert dari Itali, Dromo namanya, itu memang the best
yang pembuat aspal terbaik sampai formula. Ternyata saya juga baru tahu untuk homologasi level MotoGP F1 itu aspalnya itu sampai kita kayak ada resepnya. Jadi batunya dari mana dites, lalu batunya itu nggak boleh tajam, harus dikikis, lalu difilter, lalu dibawa ke Jerman dites. Tesnya di Jerman, 3 sampel di Jerman, bawa balik, dicoba dulu, dicoba berapa kali baru di ini. Very complicated. Very complicated. Nah, jadi kalau melihat perkembangan MotoGP Mandalika, kalau kita bicara Mandalika sejak 2022 dan ternyata tahun lalu 2024 udah ada 200 lebih activity. Yang masih jadi challenge apa? Apakah tiket mahal misalnya, masih hotel juga? Kan itu viral tuh sebelum MotoGP yang tahun lalu ya. Oh, hotelnya mahal, jadi mendingan gue nonton MotoGP Sepang deh. Karena di sana tiket ke Malaysia lebih murah dan hotelnya nggak ujuk-ujuk naik gara-gara itu misalnya. Iya, betul. Iya, jadi memang ada 2 faktor tersebut sih. Ini takes time ya. Karena keterbatasan hotel juga. Keterbatasan hotel sehingga supply-nya kurang daripada kebutuhan. Sehingga pastinya harga mahal kan, karena market demand-nya lebih ini. Dan kita memang akhirnya menetapkan batas atas, menetapkan berapa kali lipat itu boleh ini. Tapi memang market karena supply demand ini agak sulit ya memanage. Lalu juga konektivitas itu yang memang kita masih challenge. Harapannya memang dari Bali bisa ke Lombok. Sebenarnya bisa ada motor kan, motor boat juga kan ke Bali pulang pergi. Biasanya ke Senggigi. Betul, iya. Jadi lalu lebih mudah daripada kita flight ya. Karena flight kan jaraknya terlalu dekat, terlalu mahal. Let's say Bali, Lombok, tapi lewat laut juga possible. Itu beberapa alternatif yang kita sedang kaji dan pikirkan untuk tahun ini sih. Jadi paketnya juga bisa dibikin gitu ya? Iya, nginep di Bali tapi nanti day trip gitu. Kan ini di Route in Journey kan 17 tahun di marketing, jadi ini ahli marketing, makanya direkrut sama Pak Erick Thohir dan Pak Tiko ya, Pak Wamen Tiko. Jadi teman-teman, ini CEO BUMN termuda sempat ya, perempuan pula, dan 17 tahun itu pernah menjadi perusahaan periklanan atau advertising yang dimiliki oleh orang Indonesia yang terbesar di Indonesia ya. Jadi pasti ditariknya karena itu pengalaman. Nah, ketika kemudian masuk ke InJourney, bahkan sebelum menjadi direktur utama CEO, bagaimana pengalaman ini kemudian membantu untuk membantu di InJourney, making InJourney mencapai KPI-nya? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara marketing, ini kan kita bicara 4Ps ya, product, promotion, place, pricing. Destinasi ini kan sebenarnya produk. Kalau kita mau bicara kayak tadi Likupang, as a destination is a product. Jadi pertama produknya harus bagus dulu. Produk destinasi sebagai produk itu harus bagus dengan cara apa? Infrastruktur, konektivitas, hotel, secantik apapun kalau tidak bisa didatangin kan nggak akan produknya ini tidak akan terjual. Jadi memang starting from produk. Kalau promotion menurut saya is once the product is there. Sekarang juga orang bisa lewat media sosial ya, testimoni, viral sendiri, user generated content ya. Tapi memang produknya dulu yang harus bagus. Content is the king. Iya, exactly. Dan di Indonesia ini memang kalau kita bicara, misalnya tadi sempat ngobrol Thailand ya. Thailand tuh punya beberapa destinasi. Jadi tidak bergantung pada satu aja. Misalnya Bangkok, dia ada Bangkok, Phuket, ada beberapa destinasi. Pattaya ya. Iya, atau kita bicara Jepang misalnya. Tokyo, Kyoto, Osaka, pastilah minimal paketnya itu. Paketnya itu. Bisa naik kereta. Bisa naik kereta. Jadi memang ada beberapa produk ya, ada beberapa destinasi yang bisa didatangi. Sedangkan kalau di Indonesia ini, unfortunately saat ini kita masih very heavy di Bali. Belum membuat produk-produk lain atau destinasi-destinasi lain yang setingkat Bali. Nah, kalau kita bisa mendevelop destinasi-destinasi ini seperti Jepang, kita ada Tokyo, Kyoto, Osaka, kita ada Bali, Labuan Bajo misalnya, lalu Jawa Tengah lah, Jawa Tengah gitu, ada dan
uniknya Indonesia ini kan kita sebenarnya punya segmentation, targeting, positioning yang berbeda setiap destinasi. Misalnya kayak di Jawa Tengah itu pasti lebih Joglo Semar heritage ya, culture, itu yang harus kita elevate. Kalau Labuan Bajo mungkin marine, underwater. Nah ini yang kita harus segmentation, targeting, positioningnya yang tepat ya. Dan produknya sendiri kita develop. Dan memang kalau kita bicara marketing juga nih, kalau kita traveling itu kan kita tidak berpikir sebenarnya, let's say Jepangnya, kita berpikir pasti Tokyo-nya, Kyoto, Osaka atau destinasi itu. Nah itu baru payungnya adalah Jepang. Seperti kita payungnya adalah Wonderful Indonesia. Tapi kita harus destination based development dan destination based branding marketing itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Itu mirip sama kopi loh. Jadi kalau nggak usah sebut merek, jadi chains global coffee shop, itu kan dari dulu selalu ada kopi Indonesia sebetulnya. Kopi yang dari Sumatera sama kopi Toraja. Kita nggak usah bilang deh chains mana ya. Cuman di situ ditulisnya Sumatera, bukan misalnya itu Mandailing atau Gayo. Jadi kasus di kopi juga sama. Jadi branding Indonesia. Sementara kopi yang dari yang lain tuh kopi Kolombia, kopi Brasil. Jadi negaranya itu dapat. Terus kok dari mananya story-nya juga dapat, yang kita yang kurang kayak mungkin yang storytelling-nya itu perlu untuk menjual yang destinasinya narasinya dan standarisasi itu. Kayak tadi kalau kita bicara kuliner nih agak nyambung dari kopi. Misalnya again mungkin contohnya yang terdekat Thailand ya. Ini kan kita tahu bahwa kuliner itu ada misalnya pad thai. Ada tom yum, pasti ada dessert itu ada si mangga ketan, sticky rice, mango sticky rice. Nah di Indonesia ini kan misalnya kita bicara soto tuh ada puluhan. Soto yang mana adalah standar yang signify Indonesian culinary. Sate mana? Jadi itu yang kita harus sebenarnya standardize juga sehingga itu baru kita bisa mendunia. Karena kita punya set menu yang kita sepakati bersama gitu. Kalau soto ini soto mana, sate mana, nasi goreng mana kita Jadi kekayaan kita justru sekarang masih justru menjadi problem dilema ya atau gimana? Sebenarnya karena maturity of brand juga ya. Karena kan kita ini awareness-nya belum dapat sehingga kalau kita awareness dapat kita nggak seperti messaging. Kalau advertising messages has to be single message. Betul. Nggak bisa banyak, orang nggak akan bisa mendigest. Nah, begitu nanti single message terdeliver, baru kita bisa bicara diversifying product. Bineka Tunggal Ikanya bisa kelihatan, tapi kan identity-nya harus ada dulu. So what is the identity? Nah, kita nih baru di step meng-crafting identity. Yang jadi identity-nya nih apa, baru nanti kita diversify. Seperti produk misalnya kopi satu udah terkenal, baru bikin kopi misalnya kopi cappuccino apa gitu. Tapi kopinya dulu. Nah kita juga sama produknya dulu ini yang baru nanti diversify identity-nya. Nah tadi udah sempat disebutkan tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsi dari InJourney, dan banyak sekali berkaitan dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah mungkin bisa dijelasin sama teman-teman milenial and Gen Z yang lagi nonton nih, gimana tuh complementing each other antara BUMN dengan si kementerian ini, terutama yang paling dekat ya, meskipun PU juga berhubungan ya, ini perdagangan juga berhubungan ya. Jadi memang kita sebagai BUMN pastinya kan karena kita korporasi, kita perbedaannya adalah kita korporasi, jadi kita pastinya punya juga accountability terhadap kesehatan keuangan, finansial. Jadi tapi kita punya role di dalam tupoksi kita sebagai agent of development, agent of change juga. Jadi kita ada korporasi, KPI korporasi, tapi kita juga ada KPI untuk Indonesia, untuk agent of development. Nah pastinya
dengan tupoksi Agent of Development ini kita sangat berhubungan erat dengan Kementerian Teknis, Kementerian Perhubungan untuk konektivitas, Kementerian Pariwisata, Ekraf, Kemenko juga, Kemenko Infra misalnya, lalu juga sebelumnya dengan Kepala Luhut, PUPR, PUPR juga pembangunan. Jadi banyak sekali kementerian yang kita bekerja sama, kolaborasi. Nah ini memang kita berusaha as much as possible kita ini dengan seluruh stakeholder kita harmonis ya. Karena kalau tidak objektif kita tidak bisa achieve. Seperti misalnya konektivitas ini kita sangat bekerja erat dengan Kementerian Perhubungan mengenai kita aset bandara kita yang kita perbaiki, pastinya dengan arahan dan regulasi dari Kementerian Perhubungan. Oke. Nah, holdingisasi BUMN ini kan bagian dari BUMN transformation ya. Mbak Maya saya tahu terlibat even sejak sebelum Injourney lahir secara resmi kan, tanggal 13 Januari 2022 ya. Karena dari rekrutnya 2021 kan? Rekrutnya 2021. Nah, bisa nggak dibagiin sama teman-teman ini seberapa signifikan dampak dari holdingisasi ini terhadap tadi kesehatan bisnis, profit yang dari segi bisnis, karena kan ada tanggung jawab KPI korporasi juga dibanding ketika sebelumnya itu jalan sendiri-sendiri. Sangat signifikan, terutama yang kami rasakan ya di sektor aviasi pariwisata ini, karena memang sektor aviasi pariwisata ini tidak bisa bekerja secara silent. Kalau misalnya hotel sendirian atau retail sendirian, bisnisnya akan decline dan akan sunset mungkin ya. Untuk demand creation ini kita membantu dari sisi holding dari kakak-kakaknya yang lebih profitable lah kita menginjek gitu. Jadi itu memang saling support, saling sinergi sehingga semua juga sehat. Kita tahun lalu 2024 ini kita membukukan semua member kita pertama kalinya biru. Jadi tidak ada yang merah di member. Jadi making sure semua member ini sehat dengan ekosistem holding ini. Tapi memang holding ini role-nya harus jelas. Tidak bisa holding ini masuk ke ranah, jadi harus ada parenting model yang clear. Bahwa mana ini adalah ranah holding yang kita tarik, mana yang ini memang di operational. Nah kalau kita di Injourney kita mengadopt konsep strategic holding. Jadi kita bukan operational holding, jadi kita tidak ada operation, tapi kita memberikan direction. Nah, semua yang kita turunkan adalah policy guideline yang dilakukan oleh operational member. Tapi memang banyak hal kita tarik ke atas untuk approval. Supaya tidak ada misalnya, jadi kita punya misalnya komite investasi. Jadi semua investasi yang kita lakukan, kita masuk ke holding, kita cek dulu di komite, sehingga tidak ada spending yang tidak clear, tidak jelas, dan semua harus ada purpose-nya, ada kajian, ada master plan, ada feasibility study. Jadi kita tidak, harapannya kita bisa memberikan investasi ini memang efisien dan terbaik ya. Saya pernah lewat bandara YIA ya, tapi saya kalau ke Jogja sih lebih sering naik kereta ya, nyaman. Tapi di situ menariknya tuh like so many UMKM etalase ya, kayak yang puluhan gitu ya. Apakah itu memang konsep yang dicoba untuk Injourney lakukan sebagai bagian dari tadi promoting UMKM, lokal produk ya? Iya, betul sekali Bu. Jadi memang kita bahkan sekarang kita mau hampir ratusan nih di Bandara YIA UMKM, dan juga kita membuka untuk semua sanggar seni untuk perform di bandara. Jadi kita, experience buat pengunjung ya. Tapi juga memberikan etalase untuk para seniman, UMKM, karena memang Jogja ini kan butuh etalase. Nah di Cengkareng pun di Soekarno-Hatta kita membuat namanya Indonesia Pavilion. Ini belum completely selesai, baru sebagian, tapi setelah di T3 keberangkatan domestik ini akan seluruhnya Indonesia, termasuk Sarinah juga yang mengkurasi juga. Jadi role-nya ini kolaborasi antara Sarinah dan bandara. Jadi memang ini ekosistem ini sangat
berguna bahwa memang oke, kalau kita bicara UMKM, kurasi, retail ya Sarinah expertnya, sehingga Sarinah masuk ke member-member kita yang lain untuk membantu. Jadi ekosistemnya ini bisa berjalan ya. Oke. Jadi kalau Injourney itu pengennya bandara kita tuh, kalau orang ke bandara kita itu apa impresinya? Kita ingin sebenarnya mentransformasi yang mungkin sebelumnya bandara ini very operational base menjadi lebih customer centric. Dan pastinya mendisplay Indonesia ya. Karena itu transformasi yang kita lakukan di bandara-bandara. Kalau lihat Bandara Bali mungkin sekarang sudah kelihatan, ini kan strukturnya semua very Bali ya. Arsitekturnya Bali. Kita juga ada penari-penari Bali juga sebagai etalase budaya. Soekarno-Hatta ini juga kita konsepnya international arrival to rainforest. Indonesia Rainforest. Udah ngeliat. Udah lihat ya. Udah ngeliat. Ada gambar kayak di hutan jadi di hutan di rainforest binatangnya semua Indonesia. LCD kan? Binatangnya semua Indonesia. Ada temple, ada sawah, jadi semua menunjukkan Indonesia. Inginnya ini memang lebih customer centric ya, karena kita juga merasa bahwa bandara ini kan sebenarnya gateway to the nation, wajah bangsa yang pertama dilihat dan yang terakhir dilihat. Jadi bagaimana at least di bandara-bandara utama ini wajah kita cukup representatif lah untuk bandaranya. Mbak, kerja di Injourney itu enak nggak sih? Karena orang ngelihatnya, wah Injourney nih aviasi pariwisata, kayaknya jalan-jalan melulu nih ngeliat Indonesia, ngecek apa segala macam, jadi tahu. Enak nggak kerjanya? Buat apa sih? Kerjanya pasti seru banget, tapi jangan tanya saya. Seru banget, enak banget, tapi memang pastinya tidak lepas dari kerja keras ya. Saya rasa di balik keriaan dan traveling itu banyak sekali kerja keras yang harus dilakukan untuk membangun. Di balik foto-foto cantik ada keringat dan segala macam. Keringat, darah dan air mata. Gak hanya keringat darah dan air mata di balik untuk membuat keindahan, membuat keriaan itu ternyata berat. Ya, tapi menarik sih karena impact-nya yang kita hasilkan terlihat. Itu yang mungkin sangat rewarding. Saya harap juga di teman-teman Injourney juga merasa seperti itu. Kalau purpose kita jelas ya, satu itu terlihat sekali ya secara optik kalau memang itu membaik. Minimal juga, dari bandaranya kelihatan sih. Ya amin. Lebih nyaman, lebih ya kan? nyaman, lebih ini ya. Jadi terlihat secara optik dan juga impact-nya untuk ekonomi itu sebenarnya juga sangat luar biasa. Itu mungkin yang kadang harus dianggap serius memang sebenarnya ya sektor aviasi pariwisata ini, karena kita lihat di negara lain pun investasi yang dilakukan tuh tidak main-main di sektor aviasi dan pariwisata, karena mengetahui bahwa ini adalah future economic growth ke depan. Saat ini kita AI, the world is borderless. Ini kita ada AI, lalu kita juga ekonomi ini kan juga shifting. Pariwisata itu sebenarnya adalah salah satu engine of future economic growth. Nah, itu yang harus diinvest. Bahkan kita lihat kalau seperti even UAE, investasinya ke konektivitas dan pariwisata itu sangat luar biasa, karena mereka juga realize one day oil is not going to be there juga kan. Benar. Jadi itu investasi yang dilakukan. Nah, kita memang harus mulai jadi ya itu dibalik keriaan itu ada effort yang kayak itu benar-benar filosofinya IG. Iya, betul. Nah, karena tadi kita ngomong air mata apa segala macam, tapi ini enggak saya sebenarnya dari tadi kepengen tanya, selama 3 tahun di Injourney pernah nggak sampai keluar air mata? Enggak. Ini BTS banget, TMI, too much information. Tapi gini, from private sector, dan kalau mau, ini gue mau ya, pokoknya harus jalan. Ya, apalagi CEO kan, harus ini. Enggak, gue mau besok harus kejadian, kan gitu biasanya kan. Betul. Habis itu masuk ke sebuah birokrasi yang tadi aja stakeholders-nya ada berapa kementerian tuh harus dikoordinasikan, itu gimana tuh adjustment-nya? Adjustment-nya cukup awal-awal ada BTS-nya lah. BTS-nya. Tapi saya rasa setelah
almost 2 years ya. Waktu achievement ini mulai terlihat, saya rasa rewardnya luar biasa. Itu yang tidak bisa didapatkan di private sector, honestly ya. Waktu saya di private sector, Impact-nya itu ya. Impact dari your work, teman-teman di Injourney work beda ya. Beda. Itu yang menurut saya mungkin di private sector kita pastinya betul itu efisiensi dan kecepatan kita membuat keputusan dan lain sebagainya, menjalankan itu birokrasi itu sangat very limited ya, tidak ada ya. Saat kesini memang agak jet lag sedikit, tapi setelah 2 tahun melihat impact yang dihasilkan itu menurut saya itu tidak bisa dibayar uang sih, dibayar apapun itu, karena kita meninggalkan sesuatu yang lasting untuk generasi ke depan, untuk Indonesia. Makanya kita living legacy ini sangat kita pegang ya, karena apa yang kita bisa hasilkan kalau sungguh-sungguh itu akan dinikmati Indonesia untuk generasi-generasi berikutnya. Dan kalau benar-benar transformasi ini bisa melekat terjadi dan sampai even to the level of culture transformation, dan itu bisa masif, itu saya rasa impact-nya luar biasa untuk Indonesia. Jadi itu yang membuat ya BTS itu bayar lah. Kalau isu sustainable tourism gimana? Serius apa? Ya, kita sangat serius Bu Uni untuk sustainable tourism, dan tahun ini kita kalau di 1-2 tahun kemarin kan kita memang membangun fundamental ya. Kita membenahi anak perusahaan sampai akhirnya sehat, fundamental bisnis, review, kita make sure business model semua anak perusahaan ini sustainable, tidak ada window dressing. Jadi proper memang akan korporasi ini akan sustainable ke depan. Dan kita banyak sekali membangun destinasi, promotion dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita mau masuk memang di 2025, salah satunya adalah Sustainable Tourism, Sustainable Corporation. Kita sangat serius dengan our TJSL dan Sustainability Project. Mas Domi juga banyak bantu nih, Injourney Green, kita salah satunya. Lalu juga isu sampah juga di Bali ini kan sangat, ini kita juga sedang pikirkan bagaimana membuat solusi yang komprehensif ya, dan suatu campaign yang menyadarkan untuk mengurangi sampah ini, karena sampah ini actually one of the biggest issue untuk pariwisata dan Indonesia. Jadi sustainable tourism ini kita sangat serius. Kita untuk kawasan ekonomi khusus Sanur kita sedang attempt untuk zero carbon ya, zero carbon. Pastinya kita untungnya juga dengan grup ini kita bisa offset di beberapa tempat. Walaupun mungkin tidak bisa ada pastinya event-event kita yang burning karbon, tapi kita bisa offset di berbagai tempat lain dengan, jadi setiap ada ini kita menanam pohon, seperti kemarin kita 10.000 pohon di Mandalika, kita bisa 30.000 pohon dalam 1 tahun. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya kita juga ingin melihat isu-isu lain seperti tadi sampah. Kita juga poverty kita juga lihat, tapi memang sustainable tourism ini jadi salah satu proyek kita yang menarik ini di Mentawai itu mengajarkan petani untuk farm to table. Ini menurut kami juga kan memberikan kail instead of ikan ya. Jadi banyak sekali kita juga melakukan hospitality training juga, dan sangat grassroots. Jadi misalnya di Toba itu supir apa tuh namanya yang di Toba yang kayak ojeknya itu saya lupa sekarang namanya. Tapi ininya ya apa kayak bentor. Betul. Becak motor. Iya. Jadi Medan banget itu. Iya, bentor. Kita mentraining, wah itu kita puluhan supir bentor untuk simple sebenarnya, senyum, kan hospitality sudah itu SDM penting. Iya, bentor, warung, jadi bukan yang benar-benar grassroots yang memang interaksi day to day dengan customer itu yang kita. Jadi arah kita ke sustainable tourism itu kita harapkan lebih real dan tangible sih. Toba infrastrukturnya bagus, saya udah tahun lalu ke Patung Kristus yang di Bukit Sibeabea. Bagus sekali. Di situ ketemu sama turis asing. Kebetulan saya udah pernah yang di Rio itu, yang di Dili juga. Kata si turis asingnya juga, ini kalau jadi
waktu itu masih pagar belum jadi banget. Kalau jadi bakal jadi the best patung Kristus di dunia. Iya, betul. Belum banyak kan yang ke sana. Dan infrastrukturnya bagus banget sampai ke plaza di bawah patungnya itu. Iya. Jadi itu pasti akan mendatangkan view-nya keren ya. banget dari Bukit Sibeabea. Dari bukit. Terus sekarang ada jembatan. Pasti itu akan mendatangkan millions of wisatawan dalam dan luar negeri loh ya. Religious tourism tapi digabung dengan ekoturism sih karena view-nya ya. Iya, view-nya luar biasa memang itu memorable banget. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Soal airline, kapan masuk ke holding ini? Saat ini masih on hold, masih dikaji, Bu Ni. Jadi memang kita masih 6 klaster karena dengan 6 klaster ini juga PR-nya juga lumayan banyak ya. Airlines juga ada PR-PR tersendiri sehingga kita masih kaji. Awalnya memang di awal 2025 tapi ini sepertinya on hold, kita akan kaji lagi. Jadi masih kita melihat bisnis model yang tepat untuk airlines. Oke, pertanyaan terakhir, leadership tips buat teman-teman millennial and Gen Z. Oke. Mungkin bisa ngelihat lihat ke sana. Leadership tips ya. Kalau menurut saya sebenarnya leadership itu kan kontekstual ya. Kayak tadi kita bicara mengenai private sector versus di sini gitu. Apa yang saya jalankan waktu saya dulu di private sector, dijalankan di private sector tidak bisa mungkin diaplikasikan sepenuhnya ke di sini karena ini kontekstual. Tapi memang one thing yang saya pegang teguh itu adalah lead by example. Jadi kalau Ingarso Sung Tulodo ya, Ingarso Sung Tulodo, pemimpin harus memberi contoh. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, kita harus lead by example. Dan juga saya tahun ini kemarin saya ada CEO message, tahun ini saya memang mengencourage semua karena kita ingin membangun ekosistem ini secara gotong royong. Ini adalah Indonesian values yang saya rasa sangat mendasar, sangat membumi, dan ini sangat penting untuk seluruh stakeholder ini bekerja sama. Tidak hanya di dalam Injourney, Injourney ada 48.000 karyawan seluruh Indonesia. Jadi untuk membawa semua ke satu titik itu harus dengan memang gotong royong dan juga tadi Ingarso Sung Tulodo ya, pemimpin harus memberi contoh dan juga ini kita secara piramida turun ke bawah untuk membawa semua ke visi yang sama. Jadi mungkin kalau ada 3 hal tips untuk leader adalah menurut saya satu adalah visi yang jelas, jadi visi yang clear, lalu kedua adalah memberi teladan, memberi contoh, lalu yang ketiga adalah konteksnya untuk Injourney dan untuk Indonesia adalah pastinya gotong royong, teamwork yang berbasis gotong royong. Oke, thank you Mbak Dirut, Mbak Maya Watono atas waktunya. Mudah-mudahan lancar semua usaha-usaha di Injourney. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir kita ngobrol-ngobrol ya. Mau ngundang ke kantor soalnya. Terus kita mau ke Likupang kan? Oh iya. Itu kalau Likupang tuh yang dikembangkan, di sini gue lagi pengen, aku lebih tahu. Karena udah sana, regenerative tourism. Ya, regeneratif, gimana supaya aktivitas tourism itu tidak mengganggu ekosistem termasuk yang bawah laut. Jadi regeneratif. Aku rasa itu isu yang juga perlu disebarluaskan dan optimistis sih kan IDN Times tuh tiap tahun bikin Indonesia Millennial and Gen Z Report. Jadi kita survei ke ribuan anak muda, termasuk Gen Z, dan salah satu yang selalu menarik, top of mind-nya itu anak muda itu yang disurvei itu climate. They are very concerned about the climate. Climate itu kan luas ya, termasuk dalam pola hidup sehari-hari. Nah jadi juga mereka travelingnya tuh seneng ke tempat-tempat yang nature, suka seperti itu. Jadi menarik sih. Jadi sebetulnya nature-based sustainable tourism itu future-nya bagus, terutama untuk generasi muda ya, karena mereka mulai sadar bahwa mereka diwarisi oleh suasana bumi yang planet bumi yang kurang oke, jadi mereka pengen lebih baik lah. So fighting. Itu tadi obrolan saya dengan Direktur Utama Injourney Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, Mbak Maya Watono. Sampai ketemu di obrolan berikutnya di Real Talk with Uni Lubis. Salam sehat.